Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Masih dari diamnya Paula Verhoeven ketika mengetahui dirinya digugat cerai oleh suaminya, Baim Wong, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Mengapa Paula Verhoeven masih tetap diam? Namun ya, ini semua hanyalah cara Paula Verhoeven untuk mengetahui sejauh mana tuduhan yang dilakukan oleh Baim Wong terhadap dirinya. Sahabat-sahabat Baim Wong pun mengatakan bahwa Paula Verhoeven selingkuh. Namun Paula Verhoeven belum merespon terkait dengan pemberitaan tersebut. Sebelumnya, mari saya bacakan kepada Anda berita terkini ya terkait ucapan sahabat Baim Wong. Ya, saya tidak tahu sahabat apa ini, yang penting sahabat Baim Wong tentang cerita yang yang disampaikan Baim Wong kepada dirinya. Langsung saja ya. Dari Fajar.co.id, Vista Putri bela mati-matian hingga bantah Baim Wong pelit. Ada apa? Oke. Fajar.co.id Jakarta, Vista Putri semakin membabi buta membela Baim Wong. Dirinya berani mengungkap tudingan perselingkuhan Paula Verhoeven dengan pria berinisial N. Vista juga pasang badan untuk Baim yang sebelumnya disebut pelit oleh Paula. Dengan tegas Vista mengetahui Baim tidaklah seperti yang dikatakan istrinya. Dibilang Baim pelit, no, Baim gak pelit, gue bela Baim. Gak ada Baim pelit, katanya. Vista bahkan mengaku tahu menahu soal keuangan rumah tangga Baim dan Paula. Orang gue apa-apa namanya saya tahu rekapannya, transferannya, berapa per bulan, berapa kok jelasnya. Menariknya, Vista mengetahui dengan jelas jumlah yang diberikan Baim kepada sang istri. Bisa melek kalian nggak tahu? Kalau tahu ada yang 120 juta, ada yang 70 juta, ada yang 15 juta, belum yang lain-lain. 200 jutaan lebih Baim tiap bulan jelasnya. Keceplosan kan gue? Sebelumnya Vista blak-blakan soal Paula yang sering transfer uang ke terduga selingkuhannya. Dia pun menyebarkan rekaman suara terkait masalah ini. Ya. Ini adalah sahabat Baim Wong yang mengetahui persis seluk-beluk keuangan Baim Wong dan Paula Verhoeven. Ini no edit, no script ya. Tidak ada edit ya. Tadi dikatakan ada bukti transfer yang katanya keselingkuhannya Paula Verhoeven. Ini kita bahas nanti nih ya. Saya masih belum percaya. Mengapa? Begini teman-teman, banyak cara wanita
terutama para istri. Saya kasih tahu nih, banyak cara wanita, terutama para istri, menyimpan uang, mengelola uang, memanage uang tanpa diketahui suami. Percaya ini, percaya. Ya. Saya sudah berkeluarga sekian tahun ya, ada 30 tahun. Terkadang saya itu, ya namanya juga suami memberi uang ke istri, wajar ya kan. Tapi bagaimana ngaturnya saya tidak tahu. Oke? Terkadang ketika suami atau rumah tangga membutuhkan uang dan suami tidak mendapatkan uang, istri itu tiba-tiba mengatakan, ini ada uang saya telepon dulu temennya. Ternyata uang yang didapat adalah uangnya sendiri yang dipinjamkan kepada temannya. Baru ketika kita butuh, uang tersebut diminta. Kita tidak tahu asal uang itu dari mana. Ternyata itulah cara-cara istri mengatur keuangan. Suami tidak tahu, dah itu aja intinya. Nah, pernah dengar nggak teman-teman bahwa kasus dari Chandra Putri atau Putri Chandra, istri dari Ferdy Sambo. Masih ingat? Masih kan? Ibu Chandra Putri itu punya rekening banyak orang. Itu adalah salah satu cara agar rekening-rekening tersebut atas nama orang lain, tapi kendali keuangan ada di kita. Paham maksudnya? Maksudnya adalah biarlah mereka yang bertransaksi, biarlah mereka yang menggunakan uang atas perintah dari kita. Paham ya? Nah, berkaitan dengan tuduhan terkait bukti transfer dan sebagainya, saya akan ceritakan ini kepada Anda semua. Ini adalah salah satu cara istri mengelola uang. Ingat ya, ada kalimat yang para suami sebenarnya jengkel dengan kalimat ini. Ini kalimatnya. Uang istri, ya uang istri. Uang istri, bukan uang suami. Oke ya, sampai di situ ya. Uang suami juga uang istri. Paham ya? Nah, kalimat ini ada dan diketahui oleh seluruh wanita, seluruh para istri. Uang istri ya uang istri. Uang istri bukan uang suami. Uang suami ya uang istri. Ini real gitu loh ya. Oke. Menepis dengan tuduhan ini, saya menduga Paula Verhoeven melakukan ini, yaitu cara mengelola keuangan tanpa diketahui oleh sang suami. Begitu sang suami tahu, akhirnya curiga ada transferan ke rekening orang lain. Kalau ini terjadi. Sementara pengendali keuangan di rekening orang lain tadi adalah dirinya sendiri. Karena itu cara dia. Oke, sebelum jauh kita bahas, saya akan membacakan sebuah artikel. Bagaimana cara istri mengelola uang. Oke ya. Ini saya akan bacakan untuk Anda.
Dari sumbernya langsung ya. Ini no edit ya, no script ya. Dari Amarta. Mau jadi istri cerdas mengatur keuangan. Ini 5 tipsnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa finansial keluarga sangat dipengaruhi oleh kemampuan sang istri dalam mengelolanya. Kamu sebaiknya belajar mulai dari sekarang untuk menjadi istri cerdas mengatur keuangan keluarga. Karena hal ini penting dilakukan demi kenyamanan semua anggota keluarga di masa depan. Apalagi jika kamu berencana untuk memiliki banyak anak. Nih. Tips istri cerdas mengatur keuangan keluarga. Manajemen finansial memang sangat penting untuk diterapkan di sebuah keluarga. Jika manajemen finansialnya bagus, maka keluarga tersebut memiliki fondasi yang kuat untuk bertahan dan bertumbuh di masa depan. Berikut adalah beberapa tips yang bisa dilakukan oleh seorang istri dalam mengatur keuangan keluarganya. 1. Selalu buat rencana pengeluaran. Tips pertama, pastikan untuk selalu membuat rencana pengeluaran bulanan. Ini sangat penting karena keuangan yang tidak direncanakan sudah pasti akan kacau. Apalagi keuangan keluarga yang kebutuhannya bisa dibilang cukup besar. Lain halnya ketika kamu masih single dan belum berkeluarga. Seorang istri harus pandai membuat rencana pengeluaran setiap bulan. Tuliskan dulu berapa banyak pendapatan yang diperoleh, kemudian susun rencana pengeluaran berdasarkan pendapatan tersebut. Saat membuat rencana pengeluaran, kamu harus bisa membedakan mana yang termasuk kebutuhan dan mana yang merupakan keinginan semata. Ini yang diketahui ya, yang boleh tahu nih hanya istri. Ini repotnya ya. 2. Alokasikan dana darurat. Tips mengatur keuangan yang bisa diterapkan berikutnya adalah alokasikan dana darurat. Ini juga prinsip penting dalam mengatur finansial keluarga. Selain memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, kamu juga harus mempersiapkan diri untuk kepentingan darurat. Misalnya, biaya saat ada yang sakit atau mungkin halangan lainnya yang bersifat darurat. Dana darurat ini bisa disimpan dalam berbagai bentuk. Kamu bisa menggunakan celengan konvensional di rumah atau mungkin membeli logam mulia untuk dialokasikan sebagai dana darurat atau menggunakan rekening orang lain. Poin pentingnya adalah selalu sisihkan nominal tertentu yang akan dipakai untuk dana darurat. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Satu ya. 3. Buat rekening terpisah. Satu langkah yang bisa dilakukan istri cerdas mengatur keuangan adalah membuat rekening terpisah. Jangan menyimpan semua uang di satu rekening. Misalnya, kamu bisa membuka rekening khusus untuk kebutuhan transaksi sehari-hari dan rekening tabungan. Jika kamu sudah punya anak, maka buatkan juga rekening untuk anak-anakmu sehingga dana kebutuhan mereka dapat tersimpan dengan aman. Nah, buat rekening terpisah. Artinya apa? Kalau namamu sudah terlalu banyak punya rekening, kamu bisa minta tolong sama pembantunya buat rekening supaya belanjaan tidak minta ke saya, ambil dari rekening itu, rekening terpisah. Oke. 4. Biasakan untuk hemat. Istri hemat adalah istri yang bijak menentukan mana yang jadi kebutuhan dan mana yang hanya berupa keinginan. Sebaiknya kamu mulai menerapkan gaya hidup minimalis dan hemat. Seberapa besar penghasilan yang dimiliki keluarga akan jauh lebih baik jika kamu bisa berhemat
dan meminimalkan pengeluaran. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk berhemat. Kamu bisa membiasakan diri memasak makanan sendiri dengan belanja bahan makanan di pasar dan seterusnya dan seterusnya. Oke, saya katakan nih. Mungkin kalian pendapatannya besar. Tapi naluri wanita, kalau ada diskon, itu wanita itu justru mengejar itu. Ini perempuan, masalahnya ini perempuan. Jangankan masalah diskon, nggak diskon pun masih ditawar. Ini demi apa? Demi mengatur keuangan. Ini wanita, ini istri-istri kita. Ya, berapapun harganya pasti ditawar. Ya, beda ya dengan yang lain-lain ya. 5. Lakukan investasi. Cara cerdas mengatur uang berikutnya yang juga penting untuk dilakukan adalah investasi. Selain menabung, kamu juga harus berinvestasi. Ini merupakan langkah tepat untuk menyimpan sekaligus membuat asetmu berkembang. Pilih instrumen investasi yang tepat dan lakukan diversifikasi sesuai dengan tujuan investasi yang ingin kamu capai. Istri cerdas mengatur keuangan akan menjadi pondasi kuat dalam sebuah keluarga. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Tadi di awal disebutkan bahwa ditemukan transferan uang, kata si Vista tadi ya, ke pria tersebut. Emang kamu tahu siapa yang mengendalikan keuangan dari transferan itu? Jangan sampai itu ya, jangan sampai ini ya, mohon maaf ya, jangan sampai justru rekening nama orang lain yang mengendalikan itu diri kita sendiri. Ngerti ya? Misalnya ya, ada kebutuhan apa nih di orang ini ya, mau beli bahan misalnya ya, bahan kain misalnya. Karena oke, kalau begitu berapa duit? 100 juta, baru ditransfer 100 juta. Tapi yang kendalikan kita 100 juta. Paham di sini ya teman-teman ya. Artinya adalah ada rekening-rekening mungkin untuk memudahkan transaksi, untuk memudahkan pembayaran, untuk membuat ini menjadi lebih cepat, lancar dan tersalurkan menggunakan rekening dia. Tetapi pengendalian ada di kita. Ini adalah bentuk daripada cara mengatur keuangan rumah tangga. Saya yakin arahnya ke sini. Bahkan dari tips-tips tadi, cara mengatur keuangan, Anda tahu wanita itu kalau dia diam di rumah pasti ada circle-nya. Ya kalau nggak salah ini kemarin circle-nya apa ya? Cendol ya, geng cendol. Emangnya geng cendol tuh pendapatannya dari mana? Ya dari para suami. Apakah suami memberikan uang unik khusus untuk pertemuan geng cendol? Tidak. Itu ya bagaimana caranya istri-istri mengatur dirinya, mengatur keuangannya. Ini contoh, ya contoh. Saya ingat persis terkait dengan kasus Chandra Putri, istri dari Verdi Sambo. Pada saat sidang dikatakan bahwa isi rekening atas nama ini dikirim ke sini, ditransfer ke sini, ditransfer ke sini. Itu dalam kendali siapa? Dalam kendali ini. Atas apa? Nah, dulu ini kan ajudan bagian rumah tangga dan sebagainya. Yang ngatur tetap istri. Ada laporannya semuanya. Nah, saya menduga jangan-jangan yang didapatkan transfer ini adalah transfer kaitannya uang yang dikirim ke sesuatu rekening yang dikendalikan oleh Paula Verhoeven.
Jadi di situ juga bunyi seolah-olah bahwa Paula mentransfer orang itu, Namun penggunaannya tetap Paula Verhoeven. Bisa jadi demikian. Jadi jangan sampai kita menuduh bahwa transferan kepada orang lain itu menuduh kita selingkuh. Salah. Chandra Putri, ya, Putri Chandrawati kalau nggak salah ya namanya ya, mengirim ke semua pembantu-pembantunya melalui rekening-rekening itu untuk dikelola dalam kendali Ibu Putri. Itu artinya apa, teman-teman? Walaupun ada rekening atas nama orang lain, pengendalian tetap ada di diri di orang itu. Sama juga dengan Paula Verhoeven. Walaupun uang transfer, bukti transfernya yang diketahui oleh mereka tadi, ada Putri, Vista Putri, dia tidak tahu uang itu untuk apa, pengelolaannya seperti apa, apakah hanya sekedar dugaan seperti itu tadi? Bukan. Itu adalah salah satu bentuk mengatur keuangan, atau salah satunya adalah investasi, ya, dia. Ya, banyak hal ya, saya sudah sebutkan tadi cara istri mengelola keuangan. Dan ada prinsip yang tidak diketahui oleh kaum pria. Dan kalau tahu ini pasti nggak suka. Uang istri ya uang istri, uang istri bukan uang suami. Uang suami adalah uang istri. Kalau sudah begini ini, kita harus tahu semua lah. Ya, oke. Terkait dengan cara istri mengelola, ya tidak sama. Vista Putri dengan circle-nya, dengan pergaulannya, Paula Verhoeven dengan pergaulannya, ya kan? Nikita Mirzani dengan cara hidupnya, jelas pengelolaan keuangan tidak bisa disamakan antara rumah tangga yang satu dengan rumah tangga yang lain. Di sini saya mau garis bawahi bahwa bukti transfer yang ada saat ini ya tidak bisa menjawab bahwa itu adalah jawaban perselingkuhan. Tidak bisa. Karena ada berbagai cara, berbagai model, berbagai sistem yang dibuat oleh istri, oleh wanita untuk mengelola keuangan rumah tangganya. Ya, seperti saya sudah katakan, saya tidak menduga tiba-tiba istri saya minta tolong kepada saya. Belikan mobil, ini uang saya. Loh, kok kamu punya uang? Ternyata selama ini dia berinvestasi. Menitipkan uangnya sedikit untuk usaha. Kemudian sudah terkumpul, akhirnya dia minta tolong belikan mobil. Kagetlah saya. Tanpa saya ketahui, istri mengelola uang sampai sedemikian rupa. Salah satunya adalah investasi. Investasi tidak perlu besar, langsung besar-besar enggak. Bisa secara kecil-kecil, bisa juga secara besar. Saya menduga bahwa apa yang didapatkan ini adalah bagian daripada investasi, kalau itu benar. Semoga bermanfaat.